Kak, aku tuh SMA-nya IPA, tapi ternyata passionku tuh adanya di IPS. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kenalin, namaku Anik. Aku salah satu mahasiswa Fakultas Farmasi di Universitas Gadjah Mada. Nah, sebelum masuk ke videonya, aku mau ingetin kalian buat like, subscribe, dan share video ini. Karena di video selanjutnya aku bakal banyak bahas tentang soal-soal TPS UTBK yang mana itu soal asli dari tahun lalu. Makanya tetap pantengin channel YouTube aku dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya. Sebelum masuk ke tips yang pertama, aku tuh mau ngasih tahu ke kalian kalau UTBK ini penting banget ya. Karena nilai UTBK ini ternyata nggak cuma buat UTBK itu sendiri, buat SBMPTN itu sendiri, tapi juga ada beberapa universitas yang menerapkan bahwa nilai UTBK ini digunakan untuk nilai ujian mandiri untuk masuk di universitas tersebut. Ada beberapa universitas yang seperti itu, misalnya UGM, ITB, dan yang lainnya. Kalian bisa cari tahu sendiri di web resmi dari universitas itu. Oke, langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Untuk tips yang pertama, yang harus awal banget kalian lakuin adalah kalian harus menentukan tujuan kalian. Kalian itu pengen kuliah di mana, di fakultas apa, dan jurusan apa, kalian tuh harus tahu. Gimana sih cara nentuin tujuan kalian? Gimana supaya tujuan itu udah bener? Yang pertama adalah kalian harus tentuin kalau tujuan itu sesuai sama passion yang kalian punya. Passion yang kalian punya itu sebenarnya nggak cuma bergantung sama pelajaran yang kalian sukain. Misalnya, kalian tuh suka biologi, nggak serta-merta kalian tuh harus masuk ke kedokteran. Karena bisa aja kalian yang suka biologi itu suka di bagian tanaman. Bisa aja kalian masuknya ke pertanian, teknologi pertanian, atau yang lainnya. Kalian harus research prodi-prodi yang kalian inginkan dan mata kuliahnya itu seperti apa. Apakah kalian cocok di mata kuliah tersebut, atau kalian tuh harus cari yang lain lagi yang sesuai sama minat dan bakat kalian. Nah, terus banyak banget nih pertanyaan yang datang ke aku, kayak misalnya, Kak, aku tuh SMA-nya IPA, tapi ternyata passionku tuh adanya di IPS. ya udah, nggak apa-apa, kejar aja hal yang menjadi bakat dan passion kalian. Karena itu bukanlah suatu hal yang salah. Nggak apa-apa kalian SMA 3 tahun IPA, tapi di akhirnya kalian kuliah di jurusan IPS. Nggak apa-apa, daripada kalian pada awalnya mengambil IPA terus lanjut lagi di IPA tapi kalian tersiksa di sana, nggak betah di sana, dan akhirnya kalian nggak enjoy, nggak bisa ngikutin pelajaran, dan malah stres sendiri di sana. Itu malah nggak baik buat kalian sendiri dan malah memperburuk keadaan kalian untuk mencari pekerjaan di kedepannya nanti, karena itu tuh malah mempersulit kalian sendiri, kalian gak menguasai bidang itu gitu loh. Nah, setelah kalian menentukan prodi itu, kalian juga harus tetap bertahan di prodi itu. Jangan karena kalian pengen di universitas yang bagus, kalian ganti jurusan, ganti prodi yang passing grade-nya lebih rendah dari incaran kalian. Cuman gara-gara kalian tetap pengen di universitas tersebut, tapi ganti jurusan. Jangan pernah kayak gitu. Karena itu tuh bakal bikin kalian lagi-lagi gak nyaman, gak sesuai passion. Mending kalian ambil jurusan atau prodi yang sama minat kalian tapi di universitas lain. Nggak apa-apa, karena itu tuh lebih bakal membuat kalian merasa itu tempat kalian daripada kalian salah jurusan dari awal. A few moments later. Nah, tips yang kedua dari aku adalah kalian harus bisa membangun sistem belajar yang baik. Sistem belajar yang baik itu didapatkan bukan hanya dari motivasi doang. Misal nih, kalian habis ikut seminar PTN, seminar buat SBMPTN, ya mungkin kalian bakal termotivasi, tapi bisa aja motivasi itu dalam 3 hari udah hilang, 2 hari hilang, 1 hari hilang. Bahkan bisa aja dalam waktu beberapa jam motivasi itu udah hilang, karena emang motivasi itu sifatnya sementara banget, nggak bisa dipegang terus-terusan. Nah, gimana sih cara mengatasi hal itu? Untuk mengatasi hal itu, kalian harus punya konsistenan dalam belajar. Jadi nggak usah lah muluk-muluk, nggak usah terlalu tinggi. Misal kalian ada nih teman kalian yang nyaranin, kamu tuh harus kerjain soal 5
nggak usah deh, nggak perlu kayak gitu. Kalian itu cukup kerjain sesuai target kalian. Misal target kalian itu target kalian itu 100 soal setiap harinya. Yaudah, nggak apa-apa, kalian kerjain aja 100 soal setiap harinya, tapi bener-bener setiap hari ya, jangan bolong-bolong. Daripada kalian kerjain 5.000 soal dalam satu hari, terus besoknya sakit, abis sakit, pas sembuhnya udah nggak inget kalian kerjain apa. Itu tuh harus benar-benar konsisten, biar semua yang kalian pelajarin itu bisa nempel terus. Nah, untuk tips yang ketiga adalah kalian harus bisa mengeksekusi atas apa yang telah kalian putuskan untuk menjadi sistem belajar kalian. Selain eksekusi, kalian juga harus mengevaluasi sistem belajar yang kalian punya itu. Nah, caranya gimana? Saat mengeksekusi sistem belajar itu, jangan langsung di hari pertama kalian memutuskan bahwa sistem belajar itu nggak cocok sama kalian. Misal nih, kalian ambillah tadi kalian 100 soal tiap hari ya. Jangan sampai kalian memutuskan di hari itu juga bahwa kalian itu terlalu sedikit soal atau kebanyakan soal. Karena bisa aja kalian belum terbiasa dengan ritme belajar yang itu. Putusin bisa 3, 5, atau 7 hari setelah kalian mengaplikasikan sistem belajar itu. Baru kalian bisa nambah soal atau kurangin jenis soal. Selain itu, cara belajar untuk lama waktunya juga berpengaruh buat keefektifan belajar kalian. Misal nih, kalian mau belajar selama 3 jam. Jangan langsung dari jam ke-0 sampai jam ke-3 berturut-turut kalian belajar tanpa istirahat. Tapi kalian bisa melakukan dengan cara sistem 25-5 atau 50-5. Apa sih artinya? 25-5 itu artinya adalah kalian 25 menit belajar dan 5 menit istirahat. Dilanjutkan lagi dengan 5 menit belajar. Dilanjutkan lagi dengan 25 menit belajar lagi, istirahat 5 menit lagi, dan begitu seterusnya. Atau juga kalian bisa 50-10 yang mana 50 menit belajar dan 10 menit istirahat, lanjut 50 menit belajar lagi. Jadi guys, aku tuh mau curhat ke kalian. Videonya gak ke-save, jadi aku harus nge-record ulang lagi. Tapi gak apa-apa, demi kalian, aku mau melakukannya. 1 hour later. Oke, lanjut aja. Menurutku, kalian juga harus mengevaluasi kemampuan kalian dengan mengikuti tryout yang udah ada. Nah, di kondisi yang kayak gini nih, yang lagi pandemi, pasti kan gak memungkinkan ya buat kalian ikut tryout secara offline. Tapi tenang aja, masih ada banyak banget tryout online, platform yang menyediakan tryout dengan kualitas yang bagus. Contohnya, aku dulu tuh ikut yang Eduka, Zenius, sama beberapa yang lain aku lupa, tapi yang jelas aku ikut 2 itu, dan ada tambahan lagi tryout dari bimbel aku. Ini bukan endorse, aku nggak dibayar pihak manapun buat ngepromosiin, tapi aku cuma sekedar berbagi pengalaman dan tips dari yang ada. Misal nih, kalian ngerasa nggak bisa waktu ngerjain tryout, nggak apa-apa, itu malah menjadi evaluasi bagi kalian. Mana sih materi yang perlu diulang, perlu didalamin lagi biar bisa ngerjain soal. Nah, selain itu, dalam belajar, kalian jangan menghafal tipe-tipe soal, tapi belajarlah dengan memahami konsepnya. Karena, percayalah, konsep itu adalah segalanya. Banyak banget tipe-tipe soal yang cuma dibolak-balik aja. Jadi kalau kalian gak ngerti konsepnya, kalian malah bakal salah waktu kerjain beberapa soal berurutan. Karena itu mempunyai konsep yang sama, cuman dibolak-balik aja, biar sengaja dibikin bingung gitu guys. Sebenarnya gampang kok. Untuk tips yang terakhir dari aku adalah jangan lupa kalian berdoa. Jangan pernah kalian meremehkan kekuatan doa. Karena usaha tanpa doa itu masih sangat kurang. Gak ada keberhasilan tanpa usaha dan doa. Untuk berhasil itu pasti mereka satu paket. Pasti ada usaha dan ada doa. Nah, banyak-banyak berdoa sebanyak kalian berusaha. Banyak berdoa sebanyak kalian belajar. Dan untuk yang muslim, aku mau ngasih 1 tips ke kalian buat perbanyak baca surah Al-Waqiah. Karena itu akan memudahkan kalian untuk memperoleh hajat kalian, insya Allah. Untuk yang non-muslim bisa menyesuaikan dengan kegiatan ibadahnya sendiri ya. Nah, aku juga mau berpesan nih buat kalian.
kalau nggak ada jurusan, nggak ada fakultas, nggak ada universitas yang sempurna. Mereka pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan sampai waktu kalian udah menentukan, waktu kalian udah keterima, kalian mengeluh karena aduh, jurusanku itu banyak banget laporannya, banyak banget praktikumnya, banyak banget nulis isanya. jangan sampai kalian kayak gitu, karena itu udah menjadi keputusan kalian dan tanggung jawab kalian yang sudah sepatutnya kalian selesaikan sendiri. Oke, segitu aja tips belajar dari aku. Aku harap video ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga kalian dimudahkan dengan cara belajar ini, dimudahkan menuju kampus impian kalian, menuju jurusan favorit kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you in my next video. Bye!